Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ini menjelaskan tentang kuliah biokimia pangan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Fitriani, Novitasari, Dava Siti Maulida, dan saya sendiri Siti Lassana. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fitriani. Baik, terima kasih untuk Lulu. Untuk materi yang pertama yaitu tentang metabolomik. Nah, metabolomik ini merupakan suatu analisis kuantitatif dan kualitatif secara menyeluruh pada suatu sel, jaringan, dan organisme tertentu. Dan pangan fungsional merupakan pangan yang biasanya mengandung komponen bioaktif yang dapat memberikan dampak positif pada metabolisme manusia. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh pangan fungsional yang dapat kita jumpai seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya metabolomik dengan pangan fungsional yaitu pengaplikasian metabolomik pada pangan fungsional. Salah satunya yaitu analisis senyawa bioaktif yang diketahui dan screening metabolit dalam ekstrak sebelum isolasi senyawa bioaktif yang tidak diketahui. Nah, perlu kita ketahui juga metabolisme merupakan proses kecepatan mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk nantinya diubah menjadi sumber energi. Jadi dapat kita simpulkan metabolomik merupakan suatu analisis terhadap pangan fungsional yang mengandung senyawa bioaktif yang dapat memberikan dampak positif terhadap metabolisme manusia. Dikembalikan kepada Lulu. Ya, terima kasih kepada Fitriani yang sudah menjelaskan tentang metabolik. Selanjutnya yaitu kepada Novitasari. Baik, diucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang kekayaan pangan lokal Indonesia di Banten. Jadi, Banten itu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang beribu kota di Kota Serang. Wilayah Banten ini cukup luas, mencakup 4 kabupaten dan 4 kota. Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang. Kota Serang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon. Nah, dari masing-masing kota dan kabupaten tersebut memiliki pangan unggulan. Di antaranya ada buah-buahan, serealia, dan umbi-umbian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pangan lokal itu? Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi oleh masyarakat setempat pada tempat tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan atau menjadi konsumsi secara pribadi. Nah, di Banten ini ternyata banyak loh pangan-pangan lokal, di antaranya ada talas beneng yang sekarang sedang populer, terus ada gayong, pisang, ubi jalar, sorghum, ubi kayu, garut, dan sukun. Nah, kenapa sih pangan lokal ini penting? Karena pangan lokal ini dapat meminimalisir adanya impor, terus ramah lingkungan, asupan gizinya baik, dan cara kita mengaksesnya itu dapat dengan mudah karena didapatkannya dari daerah setempat. Nah, ternyata pangan lokal ini merupakan pangan fungsional. Apa sih yang dimaksud dengan pangan fungsional? Pangan fungsional itu adalah bahan pangan baik itu makanan maupun minuman yang ketika kita mengonsumsinya, makanan atau minuman tersebut memberikan manfaat yang lebih kepada tubuh kita. Jadi tidak hanya memberikan rasa kenyang atau mengurangi rasa lapar saja. Di dalam pangan fungsional ini terdapat komponen bioaktif, di antaranya ada prebiotik, fitostrogen, protein kedelai, sulfid atau tiol, serat pangan, asam lemak, dan vitamin, yang tentunya itu bisa menjaga kesehatan dan menambah gizi pada pengonsumsi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih sudah menjelaskan kepada Novitasari. Baik, selanjutnya penutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Baik, untuk contoh pangan lokal yang akan saya jelaskan ada yang pertama ada ganyong. Nah, ganyong ini merupakan salah satu umbi-umbian yang biasa dikonsumsi dengan cara direbus, dibakar, atau dicampurkan dengan sayuran. Nah, ganyong ini juga sering digunakan sebagai bahan baku pati dalam pembuatan kue. Kandungan gizi yang terdapat di dalamnya terdapat mineral penting seperti zat besi, fosfor, dan juga kalsium. Selain itu, pati dari ganyong juga mudah dicerna sehingga pati dari ganyong sering dijadikan sebagai makanan bayi atau orang sakit. Kemudian yang kedua ada pisang. Nah, pisang ini merupakan salah satu pangan lokal yang sering dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pati dan tepung instan seperti produk olahan selai, dodol, dan lain sebagainya. Nah, kandungan gizi yang terdapat di dalam pisang ini banyak sekali seperti protein, vitamin, karbohidrat, dan masih banyak lagi. Dan untuk pangan lokal selanjutnya yaitu garut. Nah, garut ini salah satu umbi-umbian yang dikonsumsi dengan cara dikukus, direbus, atau dibuat menjadi emping. Kemudian kemudian garut ini juga merupakan salah satu pangan lokal yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kue. Kandungan gizi yang terdapat di dalamnya juga terdapat mineral penting seperti zat besi, kalsium, dan fosfor. Nah, selain itu juga garut ini indeks glikemiknya rendah dan bebas gluten. Kemudian untuk yang selanjutnya talas bening. Nah, talas bening ini salah satu pangan lokal yang sangat terkenal di Banten yang berasal dari Pandeglang. Yaitu bening itu singkatan dari besar dan koneng. Nah, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya itu banyak sekali, terdapat protein, karbohidrat, lemak, dan kalori. Untuk pangan selanjutnya akan disampaikan oleh Novi. Baik, selanjutnya itu ada ubi jalar. Nah, di Banten ini memiliki pangan lokal ubi jalar yang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ubi jalar yang berwarna kuning atau orange, dan yang kedua ubi jalar yang berwarna ungu. Kandungan warna dari ubi jalar ini dipengaruhi oleh kandungan kimiawi di dalamnya, yaitu pigmen yang bernama beta-karoten. Selain dari beta-karoten, ubi jalar ini juga memiliki kandungan antioksidan dan serat yang tinggi, yang baik untuk kesehatan. Umur produksinya itu bisa mencapai 3-5 bulan. Kemudian yang kedua ada sorghum. Sorghum adalah serealia yang memiliki kandungan protein lebih tinggi dari beras. Kemudian pangan yang selanjutnya adalah sukun. Sukun ini memiliki vitamin dan banyak mineral yang berguna bagi tubuh kita, tetapi memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga baik untuk dikonsumsi dengan sumber gizi yang lengkap. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi ini. Itu ada pangan lokal adalah pangan yang diproduksi oleh masyarakat setempat pada suatu daerah tertentu. Pangan lokal Banten diantaranya itu ada talas beneng, pisang, ubi jalar, ubi kayu, sukun, sorghum, dan gong. Selanjutnya ada yaitu metabolomik adalah metode yang bisa digunakan untuk meneliti variabel, bisa diterapkan dalam ekstrak suatu zat, quality control, dan uji farmakologi kita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Atau nge-record ngelentikeun.